¿Qué? ¿Qué fas? Estic molt nerviós. Tranquil. Di Spanyol, sebuah bencana aneh tiba-tiba melanda dan menghancurkan hampir seluruh wilayah, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Sebelum semua kekacauan itu terjadi, seorang bocah bernama Thomas sedang menghabiskan waktunya di sebuah bengkel kecil, mencoba memperbaiki barang rusak sambil mendengarkan siaran radio tua. Dari radio itu terdengar kabar bahwa bumi sedang dilanda fenomena badai matahari besar, yang membuat suhu meningkat drastis dan menyebabkan banyak satelit di luar angkasa rusak. Namun tak lama kemudian, seorang montir bengkel datang dan langsung meremehkan berita tersebut. Ia malah berkata pada Thomas dengan nada setengah bercanda bahwa hari itu bukan sekadar bencana biasa, melainkan hari di mana makhluk asing mulai menyerbu bumi. Sementara itu, di lokasi lain, seorang gadis cantik bernama Nara sedang merekam vlog kesehariannya dan berjalan masuk ke dalam goa untuk menemui ayahnya yang merupakan seorang peneliti anomali cuaca, serta ikut merekam aktivitas penelitian sang ayah. I've got enough battery for that. Nature will look after you. Ia kemudian pergi ke pasar dan bertemu dengan Thomas yang sedang membantu ibunya menjaga toko. Tiba-tiba di langit muncul kilatan cahaya dari berbagai arah yang membuat hewan-hewan panik, bahkan beberapa lebah terlihat mati secara misterius. Sebagai guru bahasa Inggrisnya di sekolah, Luna sempat memberikan sebuah bingkisan kecil serta sedikit nasihat kepada Thomas di depan ibunya. Setelah itu saat tiba di rumah sang ayah, mulai mengemasi semua hasil penelitiannya lalu berpamitan kepada putrinya untuk berangkat ke Barcelona tanpa menyadari bahwa bencana besar akan segera terjadi. Forget the bread. Yeah, I won't. No, please don't. Di sore hari saat Luna berkendara, ia melihat Thomas sedang dibuli oleh 3 pemuda, hingga akhirnya didorong dan jatuh ke dalam danau. Mengetahui bahwa Thomas tidak bisa berenang, Luna langsung menceburkan diri dan berusaha menyelamatkannya yang mulai tenggelam. Tanpa disadari, langit perlahan berubah semakin terang dan panas menandakan badai matahari mulai terjadi. Selagi Luna berjuang menarik Thomas keluar dari air, setelah berhasil, keduanya pun terkejut melihat kobaran api dan abu berterbangan di mana-mana. Karena motor mereka ikut terbakar, keduanya akhirnya berjalan menuju rumah Thomas, dan setibanya di sana, mereka mendapati bahwa ibu Thomas telah kehilangan nyawanya akibat bencana dahsyat tersebut. Saat keduanya berjalan menuju rumah Luna, banyak mobil terlihat hangus di sepanjang jalan dan para penumpangnya ikut gosong, membuat suasana malam itu terasa semakin mencekam. Setelah berjalan cukup lama, Luna akhirnya mengajak Thomas masuk ke dalam goa untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya, lalu memutuskan beristirahat di dalam sana. Di pagi hari, keduanya melanjutkan perjalanan menuju rumah Luna dan terkejut saat mendapati rumah yang berada cukup jauh dari kota itu ternyata ikut hancur akibat bencana. Luna kemudian mencoba menghubungi ayahnya yang belum kembali sementara. Thomas berusaha menyalakan televisi dan radio, namun semuanya sudah tidak berfungsi saat menyadari jaringan komunikasi telah mati. Luna mengisi daya ponselnya menggunakan panel surya, lalu mengajak Thomas pergi ke kota untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Tetapi yang mereka temukan hanyalah kehancuran dan bau busuk dari para korban. Ketika Thomas mencoba mengambil senjata milik polisi, Luna langsung melarangnya dan mereka beralih mencari motor yang masih bisa digunakan. Suatu hari, Thomas panik setelah menemukan bercak saus di atas kasur. Ia pun langsung menghampiri Luna yang sedang mencuci pakaian dan memberitahunya. Luna kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi pada wanita. Setelah mendengar penjelasan itu, Thomas justru menjadi penasaran dan Thomas ingin menyentuh tombol Luna. Luna segera melarangnya dan mengatakan bahwa ia belum cukup umur untuk mengerti semuanya. Mal. Estic aprenent a disparar. Si ens troba algú ens voldrà fer mal. Beberapa hari berikutnya mereka terus bertahan hidup semaksimal mungkin, dan seiring waktu hubungan Thomas dan Luna semakin dekat hingga beberapa tahun berlalu. Thomas tumbuh menjadi pemuda dengan tubuh tegap yang membuat Luna hanya bisa tersenyum kecil melihat perubahannya. Suatu hari, saat Luna sedang menyiram tanaman dan Thomas berjaga di sekitar, tanpa sengaja ia melihat Luna yang sedang berusaha mendinginkan tubuhnya, namun ia memilih mengalihkan fokus. Waktu terus berlalu hingga akhirnya
Akhirnya, Thomas pergi ke bengkel untuk memperbaiki sebuah traktor, lalu membawanya pulang. Hal itu membuat Luna terkejut karena bocah yang dulu ia rawat kini telah banyak membantu karena tidak pernah ada tanda-tanda. Tim penyelamat keduanya pun memutuskan pergi menuju Barcelona demi mencari ayah. Luna yang mungkin masih hidup, mereka melewati ribuan bangkai kendaraan dengan bantuan traktor dan setelah beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain, akhirnya mereka semakin dekat ke kota Barcelona yang ternyata sudah hancur total hingga mereka memilih beristirahat sejenak sebelum masuk ke pusat kota. Sambil terus merekam, setelah Thomas berhasil mencetak gol, ia melakukan selebrasi sederhana dengan mengangkat bajunya di depan Luna. Hal itu membuat Luna kembali memperhatikannya, hingga ponsel yang ia pegang tanpa sadar terlepas, dan suasana di antara mereka pun berubah menjadi canggung. Keduanya hanya saling menatap dengan rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Ia pun berciuman, dan kemudian, di malam hari yang sunyi, dengan ditemani cuaca buruk di stadion tersebut, mereka memutuskan untuk kerja kelompok satu sama lain, sambil berharap ada orang lain yang masih selamat. Akhirnya memilih menetap di pinggir pantai, dan seminggu kemudian, Luna mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung. Kabar itu membuat Thomas sangat bahagia dan semakin bersemangat menjalani hari-hari mereka selama menunggu kelahiran. Sang buah hati Luna mulai mempelajari berbagai hal tentang proses persalinan hingga cara merawat anak. Sementara Thomas selalu berada di sisinya, menjaga dan memastikan semuanya aman. Waktu pun terus berlalu hingga berbulan-bulan dan semua persiapan akhirnya lengkap. Sampai pada momen menegangkan itu, Luna melahirkan anak pertama mereka dengan ditemani Thomas di sampingnya. Akhirnya, setelah semua yang mereka lalui, Luna dan Thomas dikaruniai seorang anak yang sehat dan diberi nama Kai. Keesokan harinya, saat Luna menyusui bayinya, Thomas dengan rasa penasaran ikut mencoba memahami apa yang diminum oleh Kai di tengah momen itu. Mereka melihat sebuah kapal layar di kejauhan, sehingga Luna langsung melambaikan tangan, berharap kapal tersebut mendekat. Namun di sisi lain, Thomas tampak ragu dan tidak menginginkan kehadiran orang lain di tengah keluarganya. Meski begitu, Luna tetap bersikeras hingga akhirnya Thomas memilih berjaga-jaga dengan senjata tajam. Tak lama kemudian, mereka justru menemukan seorang pria tua tergeletak di pinggir pantai yang masih bernapas, lalu segera menolongnya. Setelah lukanya diobati, pria tua itu mengucapkan terima kasih dan dengan haru meminta izin untuk memeluk keduanya, sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Pria tua itu kemudian menceritakan bahwa saat mesin kapalnya rusak dan ia sudah menurunkan jangkar, tiba-tiba badai besar datang menghantam hingga membuatnya terjatuh ke laut. Setelah berhasil bertahan hidup selama beberapa hari, ia terus berusaha memperbaiki kapalnya, dan setiap kali turun ke darat, ia juga membagikan pengetahuan tentang pelayaran, serta pertanian. Hal itu membuat Luna merasa pria tua tersebut sangat mengingatkannya pada sosok ayahnya. Namun, seiring waktu, Thomas mulai merasa tidak nyaman melihat kedekatan Luna dengan pria itu. Firasatnya pun terbukti ketika ia memergoki pria tua tersebut. Diam-diam mengintip Luna yang sedang menyusui, meski pria itu beralasan hanya ingin memberikan madu hasil panen dari pulau asalnya yang dipercaya dapat membantu kualitas ASI. Thomas tetap tidak bisa menerima penjelasan itu. Dengan emosi, ia meminta pria tua tersebut segera pergi terlebih lagi. Setelah mengetahui kapal pria itu sudah selesai diperbaiki, akhirnya dengan berat hati, pria tua itu menuruti permintaan Thomas dan meninggalkan mereka. Namun sebelum pergi, pria tua itu sempat berbalik dan mengundang Luna serta Thomas untuk datang ke pesta kecil di kapalnya sebagai bentuk rasa terima kasih. Tanpa diduga, Luna langsung mengiyakan tanpa meminta pendapat Thomas terlebih dahulu. Setelah bersiap-siap dan naik ke kapal, mereka juga membawa putra mereka, lalu dijamu dengan suasana hangat sambil menonton layar tancap yang membuat malam itu terasa begitu spesial bagi mereka. Namun, malapetaka datang. Keesokan paginya, saat Thomas terbangun dan menyadari kapal sudah menjauh dari daratan, tiba-tiba pria tua itu menyerangnya hingga terjatuh ke laut. Mendengar keributan, Luna keluar dan terkejut melihat Thomas berada di air. Ia pun langsung melempar pelampung dan terjun untuk menyelamatkannya, tetapi tanpa disangka, pria tua itu justru melarikan diri dengan membawa anak mereka. Hal itu membuat keduanya hancur dan putus asa.
Sesampainya kembali ke daratan, baik Luna maupun Thomas meluapkan kemarahan mereka dengan merusak semua yang pernah diajarkan oleh pria tua tersebut. Berjam-jam menatap laut tanpa kepastian. Akhirnya Luna dan Thomas memutuskan untuk merebut kembali putra mereka dengan segala cara. Selama beberapa hari mereka mempersiapkan diri, mulai dari mencari kemungkinan lokasi pulau tempat pria tua itu tinggal, hingga menyiapkan kapal serta belajar dasar-dasar navigasi pelayaran. Di tengah usaha itu, Luna menemukan petunjuk dari jenis bunga yang biasa digunakan untuk menghasilkan madu, sehingga mereka meyakini pulau tersebut sebagai tujuan. Tanpa membuang waktu, keduanya langsung berlayar selama beberapa jam, hingga akhirnya tiba di pulau itu. Saat sampai, mereka melihat lebah yang berterbangan dan merasa yakin berada di tempat yang tepat. Bahkan tak lama kemudian, mereka juga menemukan kapal milik pria tua tersebut. Karena kapal itu tampak kosong, Luna dan Thomas memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan, lalu masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan tua yang terlihat misterius. Tak lama kemudian, mereka melihat pria tua yang mereka cari keluar dari gudang bawah tanah. Dengan mengenakan pakaian khusus untuk memanen madu, tanpa membuang kesempatan, Thomas langsung mengawasi pria tua itu dari kejauhan, sementara Luna diam-diam turun ke dalam gudang untuk mencari anak mereka. Tamali, disparas, ¿ok? No es tan fácil. Ok. Ara, dispárale. Putra mereka akhirnya ditemukan dalam keadaan terkunci di balik jeruji besi, sehingga Luna meminta bertukar posisi agar Thomas yang membuka kunci menggunakan perkakas. Namun karena Thomas terlalu lama dan Luna lengah saat mengawasi pria tua itu, tiba-tiba pria tersebut menyadari keberadaan Luna, lalu langsung menyerangnya sambil merebut senjatanya. Mendengar keributan itu, Thomas segera naik ke atas, namun semuanya sudah terlambat dan mereka pun terpaksa menuruti keinginan pria tua itu. Passa, sisplau, não te facis mal. Saat berada di gudang bawah dan menyusui Kai, sempat muncul ketegangan seolah pria tua itu akan melakukan hal buruk pada Luna. Namun ternyata ia lebih memilih mengawasi Thomas di atas. Tanpa diduga, Luna memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri sambil membawa putranya. Sayangnya aksinya ketahuan, sehingga pria tua itu langsung mengejarnya hingga ke arah dermaga. Setelah berlari cukup jauh dan jarak mereka semakin dekat, Luna terpaksa berhenti dan bersembunyi sambil menenangkan Kai agar tidak bersuara. Tak lama kemudian, pria tua itu mendengar suara tangisan dan saat diperiksa, ia hanya menemukan ponsel yang memutar rekaman suara Kak. Dari situ, ia sadar bahwa Luna sedang mencoba mengalihkan perhatiannya untuk membebaskan Thomas. Pria tua itu pun langsung berbalik arah, sementara Luna bergegas mendekati Thomas dan berusaha melepaskannya. Namun karena situasinya sudah terbongkar, Luna diam-diam menyelipkan pisau lipat ke tangan Thomas sebelum menjauh saat pria tua itu kembali dan menodong Luna. Thomas yang masih lemah mencoba menyerang, namun serangannya tidak cukup kuat untuk melumpuhkan pria tersebut. Luna pun segera mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria tua itu. Namun karena ragu untuk langsung menembak pria tersebut, berhasil mendekat hingga akhirnya hanya terkena tembakan di bagian bahu yang membuatnya masih mampu bangkit dan melawan. Thomas yang melihat kejadian itu langsung bangkit dan menyerang menggunakan cangkul. Namun, pria tua tersebut mampu menangkis hingga membuat Thomas terjatuh tersungkur dengan sigap. Pria itu berhasil meraih senapan lebih dulu, sementara Thomas hanya sempat mengambil celurit dalam situasi genting demi menyelamatkan putranya. Thomas nekat menyerang dan akhirnya berhasil melumpuhkan pria tua itu, meski di saat yang sama terdengar suara tembakan yang menggema. Namun untungnya, Thomas masih kuat berdiri dan berjalan untuk memeluk putranya Kai. Sementara Luna yang sudah sadar langsung bergegas naik ke atas untuk menemuinya. Namun sesampainya di sana, Thomas tiba-tiba terjatuh karena ternyata dadanya telah terkena tembakan.
Akhirnya, Luna harus menjalani hidup seorang diri di tengah dunia yang telah hancur. Ia menyadari bahwa semua ini terjadi karena keraguannya sendiri yang tidak langsung menghabisi pria tua itu saat memiliki kesempatan beberapa. Tahun pun berlalu. Kai tumbuh besar dan mulai menunjukkan hobi yang sama seperti ayahnya dulu suatu hari. Luna memperlihatkan rekaman video lama berisi momen Thomas saat bersenda gurau, bermain bola, hingga perjalanan hidup mereka sebelum Kai lahir, seolah menjadi kenangan yang terus hidup meski sosok itu telah tiada. Tujuan hidup Luna menjadi tak jelas, karena kini ia hanya bertahan demi cintanya pada Kai, benih-benih awal umat manusia, dan film pun camat. Sé que estará orgulloso de saber que el